2004, 2005 datang orang kaya ke Darul Quran. Pakai Lexus terbaru, pakaian perlengkeh bersama istri dan keluarganya, lalu menyerahkan cek 1,26 miliar rupiah. Nggak membanggakan uang tersebut yang dikasih sama pengusaha yang pakai Lexus kuncinya. Nah, saya pernah datang ke sana, ke tetangganya yang membeli rumah Adiansa, dia mengatakan bahwasanya Adiansa dulu pakai Lexus, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita mengingat kembali masalah kasus batubara karena kemarin kan kita sudah mengupload tentang Pak Nurholik ya. Jadi saya mau mengingat sedikit, dan kebetulan saya sudah mengupload di video short gitu. Ada potongan-potongan ya, 1 menitan itu ya, karena batasannya ya yang paling cocok di 1 menit. Dan karena tujuan video short itu kan memang untuk melihat video sedikit ya. Tapi di balik video itu ada sebuah video yang gambarannya cukup mirip dengan kasus batubara ini ya teman-teman. Jadi ada sebuah kisah ya, mungkin ini omongan yang Yusuf Mansur mengingatkan dia di masa lalu, bagaimana dia merubah sesuatu dengan ya mungkin keinginan atau ambisinya teman-teman. Nah, kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Saya pegangnya yang kiri, istri pegang yang kanan, kita yang ngaji. Sampai nama amruhu, kurang lebih begitu cerita. Sampai wa ilaihi turja'un, Allah yang kita panggil datang. Assalamualaikum. Hebat ya, Allah mengucap salam. Kita kenal suara itu. Suara itu bu, suara mertua. Ada emak, waalaikumsalam, saya bangun, saya cium tangan. Malam-malam mah datang. Iya, emak ingat anak mantu udah makan belum loh? Luar biasa. Dia langsung ambilin piring, dia langsung buka itu bungkusan, dia bilang sama saya membantu, dia bilang sama Maimunah anaknya, makan, emak tungguin Allah. Dan saya yakin itu emak jadi-jadian. Itu emak belum tentu emak beneran. Bisa jadi mertua asli sedang tidur, lalu Allah perintahkan malaikat menyerupai seorang mertua Yusuf Mansur. Alamnya ada 2, ada alam malakut, ada alam syahadah. Ada alam asli, ada alam yang tidak asli. Dua-duanya asli, tapi yang satu bukan alam kita. Kiai malah berdoa supaya masjid jadi dikirimkan oleh Allah, bukan sekedar dari donatur di sini, atau bahkan bukan dari donatur di sini, bukan dari wali santri, bukan dari bayaran, bukan dari mana-mana. Lalu Allah datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ini ada teman saya orang Arab Dubai. Masya Allah, kebal al-syekh, alhamdulillah. Nasma min akhina al-kiram annakum indakum masjid lam yukum al-ba'd. Nahnu nurid an nusa'id, ana ma'akum insyaallah, ana min kharij al-bilad, ana min Dubai, jitu min ba'id. Lakin ana ma'akum, ana urid idza tadkhul al-jannah ana ma'akum. Kata orang Arab, saya datang dari Dubai, saya dengar masjid Anda belum selesai, bismillahirrahmanirrahim, saya pengen bersama Anda ke surga. Terus dia buka tasnya dan dia sampaikan, hadza awal, ini baru pertama kali, $10,000, $10,000. Nah, ada 2 caranya. Cara yang pertama, Kiai, ikutin saya Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Kiai Farah lebih daripada saya. Mohon maaf bila saya sharing.
Tapi ini sharing. Cara yang pertama adalah ambil sedikit, kira-kira $1.000, $9.000 itu bagikan. Itulah Darul Quran. Itulah Darul Quran. Kopi minum sedikit, sisanya bagikan. Sumbangan, sedekah juga begitu. Ambil sedikit, 1.000, kan 10.000 yang datang, 1.000, $9.000 bagikan. Atau cara yang kedua, bagikan dulu. Bagikan dulu, bagikan dulu sampai kita gak kebagian. Hebat ini. 2004 2005 datang orang kaya ke Darul Quran, pakai Lexus terbaru, pakaian perlengkeh bersama istri dan keluarganya, lalu menyerahkan cek 1,26 miliar rupiah. Bukan amin deh. Ini cerita 2004-2005. Saat itu saya belum punya pesantren dengan izin Allah. 1,2 miliar lebih kalau saya belanjain hari itu tanah di pesantren Darul Quran. Hari ini banyak, tanah masih murah. Tapi apa yang kami lakukan dengan izin Allah, kami bagikan untuk Indonesia. Bismillah, udah, ini buat orang, ini buat yang lain. Ibu bapak tiru, ibu belanja, yang buat ibu dikit saja, dikit saja. Alhamdulillah, tahun berikutnya orang kaya itu datang lagi, lalu memberikan yang sama, bagikan lagi. Ya akhirnya sekarang Darul Quran ada di 8.000 cabang di seluruh tanah air. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, di awal cerita itu kan Yusuf Mansur itu menggambarkan gitu ketika dia sedang miskin, bahkan untuk makan pun nggak bisa, dia berdoa di atas meja dengan istrinya gitu ya, mejanya goyang-goyang sambil berdoa itu. Terus kemudian tiba-tiba ada ibunya gitu, emaknya, istrinya, jadi mertuanya gitu ya, mertuanya datang, tapi dia bercerita di sana biasanya mungkin itu bukan mertuanya gitu. Jadi tapi dia sedang menggambarkan bahwasanya dari dia miskin itu ya dia itu sudah penuh dengan keajaiban, itu sebenarnya intinya. Dan ingin dianggap banyak video ya teman-teman di saya itu yang saya upload tuh itu menggambarkan bahwasanya Yusuf Mansur itu ingin dianggap wali sebenarnya, agar ya cerita-cerita dia itu dianggap karomah gitu. Jadi kalau kita mendengar kabib-kabib yang sekarang bercerita tentang karomah dia, itu nggak lebih tujuannya daripada seperti Yusuf Mansur itu gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati, karena karomah yang muncul dari wali yang beneran itu ya nggak seperti itu. Karomahnya itu kan ya wali-wali itu karomah ya datang pada saat tertentu gitu, dan itu untuk kepentingan syiar Islam biasanya. Nah kalau ini karomahnya yang diceritakan ini nggak lebih daripada halu dan tujuannya untuk memperkaya diri seperti kabib-kabib yang itu ya teman-teman. Nah di sana dia Yusuf Mansur itu menjelaskan bahwasanya yang datang mungkin malaikat gitu yang diutus oleh Tuhan, dan ya seringkali dia itu bersumpah atas nama Tuhan ya teman-teman. Jadi jelaslah ini untuk faktor kekayaan sebenarnya. Nah, tapi ya itu selingannya teman-teman, karena di balik selingan itu dia menyelipkan sebuah cerita kan, dimana pada tahun 2004-2005 dia itu ada seorang yang datang itu, orang yang pakai Lexus gitu ya, terus berpakaian rapi dengan istrinya. Nah, dia itu datang menyumbang uang 1 miliar lebih ya teman-teman. Terus kemudian di tahun berikutnya kemudian itu datang lagi menyumbang uang ya kurang lebih sama. Nah kalau kita lihat 2004-2005, saya nggak mundur ke 2004-2005 lah, 2007 aja ya teman-teman. 2007 itu Yusuf Mansur itu kurang lebih masuk trans, dan itu ada dokumentasinya di Tempo ya teman-teman, dimana Yusuf Mansur itu ya awal 2005-2006 itu
kenal dengan pengusaha yang mana dia membantu dia untuk masuk ke sana gitu ya, masuk ke Trans, dan itu Yusuf Mansur itu masih sangat miskin gitu. Dan yang menarik di sini teman-teman, dia datang, si pengusaha ini datang 2 kali, tapi bukan pengusaha ini yang diceritakan oleh saya yang membawa dia masuk ke TV, bukan dia. Bukan pengusaha ini. Nah, membawa Lexus ini bukan pengusaha ini gitu ya teman-teman, pengusaha lain yang berkaitan dengan bisnis batubara. Nah, memang secara terperinci tahunnya berbeda. Nah, tapi kita bisa membayangkan di tahun itu kalau misalkan Yusuf Mansur sudah dapat miliaran itu, ya Yusuf Mansur minimal sudah punya mobil. Tapi ternyata di tahun 2005 atau 2006 itu Yusuf Mansur belum punya apa-apa gitu ya teman-teman. Masuk TV, jadi kalau misalkan teman-teman membayangkan masuk TV itu biayanya mahal, enggak, itu banyak bintang tamu yang dibayar sekarang aja ya teman-teman. Sekarang aja yang bayar itu banyak yang masih 1 juta. Teman-teman bisa cerita ya dokter detektif waktu itu ya. Terus ya semuanya orang kebagiannya cuma segitu. Nah, terus kalau misalkan Yusuf Mansur itu masuk ke sana pada tahun itu ya masih dibayar sangat murah. Jadi 1 miliar itu sangat besar ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat uang 1 miliar lebih, jadi di sini ada sebuah berita yang saya ambil dari kata data ya teman-teman. Di sini ada kata data yang menceritakan Yusuf Mansur mendapatkan uang 1 miliar lebih. Saya sudah mencoba mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi kepada Pak Jaini untuk berita tentang yang 1 miliar lebih ini. Nah, menurut Pak Jaini ada kemungkinan bahwasanya Yusuf Mansur itu memang mendapat, awal muasalnya itu Yusuf Mansur mendapat uang 1 miliar itu memang dari mafia batubara ini, dari Adiansa. Terus kemudian kenapa Yusuf Mansur bisa membawa Adiansa pada saat datang ke Masjid Darussalam untuk menawarkan bisnis, karena Yusuf Mansur ditarik oleh Adiansa sebagai komisaris utamanya. Nah, padahal di sana juga Adiansa ya mungkin sudah dianggap sama orang-orang tertentu gitu, udah bermasalah gitu, terus kemudian dilaporkan, dan di sana pada saat datang ke Darussalam itu sudah dikawal polisi, dalam artian sudah mungkin jadi tahanan luar atau sudah dilaporkan ya teman-teman. Tapi Yusuf Mansur nggak peduli gitu ya. Nah, di sini ada sebuah berita kisah uang wakaf Rp 1 miliar Yusuf Mansur dari sindikat batubara. Nah, saya mencari referensinya di sini, ini dari katadata.co.id. Uang wakaf Rp 1 miliar ketika Adiansa bertemu Yusuf Mansur pada periode. Jadi periode ini kisaran antara 2007-2008. Nah, ini mungkin realistis karena Yusuf Mansur 2007 itu masuk televisi dan dia terkenal gitu ya. Sebenarnya belum 2007, dari 2006-2007 periode itulah dia masuk televisi, terus kemudian Yusuf Mansur terkenal. Adiansa mungkin berpikir, wah ini potensial nih kalau misalkan Yusuf Mansur diajak, dan potensial untuk menarik simpati masyarakat gitu untuk bisa berinvestasi di batubara milik Adiansa. Ketika Adiansa bertemu Yusuf Mansur pada periode 2007-2008 silam, ia sejatinya sedang berkasus dengan Humpus. Nah teman-teman, jadi jelas ya, 2007-2008 Adiansa sudah berkasus dengan Humpus. Namun Adiansa bergaya bak pengusaha sukses saat menemui sosok dai tersebut. Yusuf Mansur saat itu sedang di puncak popularitas, koneksinya membentang luas hingga menjangkau para pengusaha sukses. Yusuf Mansur juga sedang merintis Yayasan Darul Quran ketika ia bertemu dengan Adiansa. Jadi ketika pengusaha itu mendatangi Yusuf Mansur dengan segepok uang, sang ustadz di sini langsung tergiur. Sumber kata data bercerita saat itu Adiansa memberikan uang senilai Rp 1 miliar kepada Yusuf Mansur. Ia menyebutnya sebagai wakaf untuk Yayasan Darul Quran. Nah, jadi jelas ya. Saya potong di sini. Yusuf Mansur dulu sedang merintis, belum punya Darul Quran. Di sini jelas ya, 2007-2008 Yusuf Mansur sedang merintis. Jadi kalau cerita Yusuf Mansur, dulu saya belum punya pesantren gitu, sedang merintis. Nah ini persis sekali dengan cerita Yusuf Mansur, walaupun tahunnya berbeda, tapi kan periodenya bukan cuma sekali semuanya kata Yusuf Mansur. Tapi kalau kita lihat cerita ini, oh mungkin cerita inilah yang dimaksud Yusuf Mansur ya.
Tidak cuma Adiansyah, bahkan juga tidak cuma itu, Adiansyah bahkan juga mewakafkan satu kuasa pertambangan KP batubara di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan kepada Yusuf Mansur. Waktu itu Yusuf Mansur terlihat senang dan bersemangat sekali, kata sumber kata data yang mengetahui transaksi tersebut. Yusuf Mansur menerima uang kaget itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Adiansyah. Kepada para koleganya, Yusuf kerap memuji Adiansyah sebagai pengusaha muda yang sukses. Nah, ini di sini kuncinya, teman-teman. Tidak cuma itu, Adiansyah bahkan juga mewakafkan satu kuasa pertambangan KP batubara di Tanah Bumbu. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kuncinya. Jadi ketika Adiansyah memberikan satu KP, jadi satu kuasa pertambangan di situ, ya, satu izin pertambangan, dan itu izinnya juga palsu, teman-teman. Yusuf Mansur ketika dia datang di tahun 2008-2009, ya 2009 lah, ke Masjid Darussalam gitu ya, ketika dia ceramah, terus kemudian dia mengajak masyarakat, wajar saja Yusuf Mansur menawarkan bahwasanya ini saya punya tambang batubara gitu ya, teman-teman, tambang batubara, dan mengenalkan Adiansyah sebagai direkturnya, karena dia punya satu wilayah KP, satu luasan KP mungkin ya, kuasa pertambangan itu. Makanya Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya ini tambang saya gitu ya, teman-teman. Nah, itu sebenarnya kuncinya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat ceramah yang Yusuf Mansur ini belum ramai di sini, maksudnya belum digugat di tahun ini. Ini ceramah di Tasikmalaya, di Raja Polah, dan Yusuf Mansur pada saat itu belum digugat sama teman-teman teman-teman dari, kok saya nyebutnya agak susah, ini bukan cuma korban sebenarnya. Ini ya karena ada yang sudah meninggal, jadi saya agak berat ungkapinya ya, teman-teman. Ya, saya mohon maaf kepada Pak Nurholik kalau saya punya salah. Nah, intinya para korban ini belum menuntut di tahun itu, tahun ceramah Yusuf Mansur itu. Oke, jadi begitu, teman-teman, intinya. Jadi ada kemungkinan cerita yang diceritakan Yusuf Mansur ini adalah cerita pada saat si Adiansyah memberikan uang 1 miliar tersebut, dan itu sangat dibanggakan. Ternyata Yusuf Mansur bukan cuma di sini, tapi sebenarnya ada ceramah lain, teman-teman, yang Yusuf Mansur membanggakan uang tersebut yang dikasih sama pengusaha yang pakai Lexus kuncinya. Nah, saya pernah datang ke sana, ke tetangganya yang membeli rumah Adiansyah, dan mengatakan bahwasanya Adiansyah dulu pakai Lexus, teman-teman. Kayak teman-teman, itu kuncinya, teman-teman. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.